Cafe. Mohon perhatian umat. Penanggalan liturgi Katolik Minggu tanggal 14 Januari 2024. Hari Minggu biasa kedua. Warna liturgi hijau. Bacaan pertama 1 Samuel bab 3 ayat 3b sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 19. Bacaan kedua 1 Korintus bab 6 ayat 13c, dilanjutkan dengan ayat 15a, 17 sampai dengan 20. Bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Lagu pembukaan Madah Bakti 162. Lagu penutup Madah Bakti 305. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadat pada hari ini. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, sekanlah hatimu, hati nurani kita bersatukanlah dengannya. Dan teman. Teman-teman sekalian, sebelum memulai ibadat pada pagi hari ini, maka marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus berserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk ibadat sebagai keluarga dan dalam satu iman. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka." Percaya akan sabda ini, maka marilah kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sambil memohon pengampunan kepadanya. Saudara-saudari sekalian, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang telah kita buat di hadapan Allah. Marilah kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, agar kita layak pantas mengikuti ibadat penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan,
Kami mohon berilah rahmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami semakin memahami kuasa dan rencana-Mu, dan tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Semoga kami selalu merenungkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab 1 Samuel. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil kamu, anakku. Tidurlah kembali." Sebelum memanggil Tuhan, firman Tuhan telah pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan.' Sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengarkan." Dan Samuel semakin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan.
hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Kitab 1 Korintus. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan untuk tubuh Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tetapi siapa yang membangkitkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan Injil Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka,
marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihatnya di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam bacaan Injil pada hari ini sangat-sangat manusiawi sekali bagi kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena bacaan Injil pada hari ini sesuai dengan kita sebagai orang yang beriman. Nah, di mana ketika kita beriman, artinya kita adalah orang yang beragama. Nah, dalam Injil ini yang diceritakan bahwa Andreas itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Di mana ketika Yesus datang, Andreas sudah sadar bahwa Yesus itu adalah seorang yang sudah dinanti-nantikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat itu Andreas pun respect dan berkata, "Inilah dia yang selama ini kucari dan kutunggu." Dan mulai saat itu Andreas mulai mengikut Yesus. Yang tadi dulunya dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis dan sekarang dia mengikut Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Katolik? Pada saat ini mungkin teman-teman sekalian dan mungkin bahkan juga saya ketika ibadat seperti ini ada dalam keadaan terpaksa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bacaan Injil pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah memilih agama Katolik, kita harus dari hidup sampai mati kita harus siap mengikut Tuhan. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin agar teman-teman tetap setia kepada Kristus karena ia adalah jalan satu-satunya untuk menuju kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh renungan, maka marilah kita bangkit berdiri untuk mengulangi kembali iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menjurang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Karena besar kasih Allah bagi kita, Maka marilah kita menyampaikan segala doa permohonan kita kepadanya. Ya Tuhan, semoga kampus ini menjadi tempat pembelajaran yang inspiratif, dihuni oleh mahasiswa yang berdedikasi tinggi dan diberkahi dengan prestasi dan kemajuan yang berkelanjutan. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, sumber segala kebaikan,
Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi para dosen, staf, dan karyawan-karyawati yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik ini, agar mereka mampu mengemban tugas mereka dalam membangun mahasiswa-mahasiswi yang profesional agar dapat berguna bagi bangsa dan negara dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami ya Bapa, kami berterima kasih karena telah diberikan orang tua yang baik dan sayang kepada kami. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka. Dan semoga pekerjaan orang tua kami yang dilakukan tiap hari Kau berkati, sehingga dapat menghasilkan rezeki yang dapat kami nikmati untuk kehidupan dalam keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, kami mohon berkatilah kami semua di sini. Lancarkanlah proses perkuliahan kami agar kami mendapat nilai yang kami inginkan dan berguna bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami yang telah kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang telah menjadikan kita putra-putri Allah. Maka dengan Roh Kudus Allah itu kita berani berdoa seperti yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Putra dan duta cinta kasih kepada kami. Semoga Ia selalu menjadi pendamping kami dalam segala tingkah laku kami setiap harinya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita dan orang-orang kita doakan, serta seluruh aktivitas yang kita jalani hari ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menghiasi hidup sepanjang waktu. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warna sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang